Halo teman-teman semua, selamat datang di channel tempat kita software. Di channel ini kita akan banyak membahas mengenai informasi-informasi seputar dunia programming. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman semua bagaimana cara membuat sebuah form login dan form register dengan menggunakan library Bootstrap versi 4.0 dan juga menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 7.3. Nah, sebelum saya memulai video ini, ayo dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, karena dengan cara tersebut artinya kalian sudah membantu channel ini untuk berkembang selanjutnya dan tetap memberikan informasi edukatif lainnya seputar dunia programming. Oke, kita akan lanjut ke tutorialnya. Jadi, sebelum teman-teman membuat form login dan registernya, ada beberapa hal yang harus teman-teman persiapkan. Mulai dari software yang teman-teman perlukan dan juga source code yang akan teman-teman gunakan sebagai base template untuk membuat form tersebut. Yang pertama, softwarenya. Untuk software, karena di sini kita menggunakan PHP, di mana seperti yang teman-teman tahu, PHP ini merupakan sebuah bahasa pemrograman yang berjalan pada sebuah web server. Nah, maka dari itu kita harus menginstal sebuah web server lokal pada komputer kita. Maka dari itu, saya menyarankan pada teman-teman untuk menginstal software Exam pada komputer teman-teman. Alasannya adalah karena di software Exam ini sudah tersedia berbagai macam tools-tools yang akan teman perlukan dalam membuat proyek ini. Mulai dari web server lokalnya yang sudah tersedia, yakni di sini ada Apache HTTP server untuk web server lokalnya. Lalu untuk database-nya sudah tersedia RDBMS MariaDB, di mana MariaDB ini merupakan versi open source dari MySQL. Dan juga sudah terinstall di sini PHP. Di sini PHP yang terinstall adalah PHP versi 7.3. Dan juga ada Perl di sini. Nah, keempat hal ini adalah 4 hal utama dan 4 tool utama yang akan teman-teman butuhkan dalam membuat proyek ini. Nah, perangkat lunak kedua yang teman-teman butuhkan adalah text editornya. Untuk text editor ini tergantung dari kebiasaan teman-teman. Di sini karena saya biasanya menggunakan Visual Studio Code, maka untuk proyek kali ini saya akan menggunakan Visual Studio Code. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan text editor lain seperti Sublime Text, Atom atau Vim, itu tergantung teman-teman sesuai text editor yang sering teman-teman gunakan. Untuk perangkat lunak hanya itu saja yang diperlukan. Sekarang untuk source code-nya, di sini saya menggunakan library Bootstrap versi 4.0. Alasan saya menggunakan library ini adalah karena library ini masih terintegrasi dengan jQuery. Dan apabila teman-teman yang sudah sering dan sudah mahir menggunakan jQuery, nantinya form login ini akan lebih mudah untuk di-develop lagi. Dan apabila teman-teman ingin menggunakan form login ini untuk proyek teman-teman kalian ke depan. Sekian saja persiapan yang teman-teman butuhkan. Kita akan lanjut untuk ngodingnya. Jadi, ayo kita ngoding sekarang. Nah, sekarang kita akan langsung ke praktek ngodingnya. Setelah teman-teman sudah menginstal segala persiapan yang kita butuhkan, mulai dari software Exam dan text editornya, sekarang yang pertama harus teman-teman lakukan adalah kita akan menjalankan Examnya terlebih dahulu. Caranya, kita akan membuka control panel dari Examnya. Nah, lalu kita hidupkan modul Apache dan modul MySQL-nya. Setelah di sini berwarna hijau dan sudah terlihat PID-nya berapa dan portnya juga sudah terlihat berapa, baru kita akan
pergi ke direktori C. Di direktori C ini kita akan melihat folder exam. Lalu kita pilih folder htdocs-nya. Di folder htdocs inilah kita akan bekerja untuk membuat proyek ini. Jadi di sini kita akan membuat sebuah folder bernama tks login. Setelah kita membuat foldernya, kita akan langsung membuat database terlebih dahulu. Kita akan membuatnya di phpMyAdmin. phpMyAdmin ini adalah aplikasi bawaan dari examnya, dan di sini kita lebih dipermudah untuk membuat database. Nah, jadi langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat database untuk proyek kita. Di sini kita namakan dengan tks login, tks login db. Nah, setelah kita berhasil membuat database-nya, sekarang kita akan membuat tabelnya. Di sini nama tabelnya adalah tabel user. Di sini akan kita buat kolomnya ada 6. Yang pertama adalah ID usernya. Sini kita buat tipenya begini. Lalu atributnya adalah unsigned. Atribut unsigned ini memiliki arti bahwa begin ini akan dimulai dari 0, bukan dari minus. Jadinya kita memiliki range value yang lebih panjang, yang lebih banyak. Lalu di sini kita set indeksnya menjadi primary. Lalu kita hidupkan auto increment. Lalu yang kedua adalah username. Username-nya kita set jadi varchar dengan panjang 255. Di sini kita beri indeks unique. Karena username ini tidak akan sama dan tidak boleh sama dengan username lain. Sehingga kita akan set indeksnya menjadi unique. Lalu kolom ketiga adalah password. Kita set tipe menjadi varchar dengan panjang 255. Lalu di sini emailnya kita varchar 255. Setelah itu email kita nama varchar 255. Terus kita buat timestamp. Timestamp ini fungsinya untuk memberi penanda pada tiap data yang kita buat, sehingga kita tahu data ini kapan sih kita buat, karena timestamp ini akan menyimpan tahun, bulan, tanggal, jam, menit, dan detik kita membuat data tersebut. Di sini kita buat tipenya menjadi timestamp dan default value-nya adalah current timestamp. Jika sudah, kita save. Nah, kita sudah berhasil membuat tabel usernya. Sekarang kita akan mendownload file Bootstrap untuk form login dan register. Untuk link downloadnya sudah saya taruh di kolom deskripsi, tinggal teman-teman akses saja, lalu teman-teman klik link ini. Jadi teman-teman akan diarahkan ke Google Drive. Nanti teman-teman tinggal download saja file Bootstrap libs 4.0.0 zip ini. Teman-teman download. Lalu nanti akan teman-teman arahkan ke folder tks login. Saya to save. Setelah proses save berhasil, tinggal teman-teman ekstrak saja filenya, file zipnya. Lalu kita hapus saja file zip karena kita tidak melakukan lagi. Setelah itu kita copy semua yang ada di dalam folder Bootstrap libs 4.0 ini, lalu kita paste di luar. Nah, tinggal kita hapus saja Bootstrap libs yang 4.0. Nah, sekarang kita sudah memiliki folder-folder dan file yang akan kita butuhkan untuk membuat formnya. Itu saja untuk part 1-nya. Video part 2-nya bisa teman-teman cek di channel kami, di mana kami akan membahas tentang lanjutan dari tahap pertama, yakni mengatur struktur folder dan mengubah tampilan formnya.
Sekian untuk part satunya. Terima kasih sudah menonton.